ini harganya 120. Oh, ini? Kalau yang ini harganya 100. Yang ini 20.000. Nggak bisa kurang ya? Harga pas, Mas. Oh ya udah, nanti aja lah nanti. Oke. Makasih, Mas. Ya, makasih. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah, sehat, Mang. Gimana dengan usahamu? Lancar? Alhamdulillah, ya kadang rame, kadang sepi. Oh iya, Mang. Rencana aku mau nanam belimbing, Mang. Loh, kok belimbing? Kan belimbing itu masem. Tapi yang ini beda loh, Mang, belimbingnya. Kayak katanya manis gitu kan. Ya terserah. Terserah kamu kalau gitu mah. Kayaknya cocok untuk nanam belimbing di sini ya. Oh iya, Mi. Aku ini rencana nandur belimbing. Sebenarnya arep nandur belimbing ning sawah ndi? Ya ning sawah mburi kono. Jarene koncoku belimbing iki ya manis. Sampeyan yakin arep nandur belimbing? Enggak jinjo karo sing wingi-wingi sampean buka rumah makan. Sampai koyo ngono kae, kayak iki yo isih sepi, modalnya juga enggak ono. Sudah 15 tahun, Muanam menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Ia memulai usaha di usia 23 tahun pada 2007 silam. Intuisi Muanam kuat ketika alarm kegagalan kembali menyala. Berbekal niat menyelamatkan keluarga dan pengalaman berbisnisnya, ia memutuskan untuk mengambil langkah besar dengan menanam belimbing di tanah kelahirannya. Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kecamatan Tugu Mulyo, tanah kelahiran Muanam, merupakan daerah lumbung padi dan palawija. Tentu saja, menanam belimbing di persawahan ialah hal tergila yang terbesit di seluruh benak orang-orang terdekat Muanam. Muanam akan menjadi pelaku UMKM pertama di Musirawas yang menekuni perkebunan belimbing. Oi bro, aku ke situ ya. Bro, jadi nandur belimbing? Jadi, Mang. Walah, kamu tuh aneh-aneh sih orangnya. Kan udah dibilangin. Ini aku nggak yakin kamu bisa menanam belimbing sesukses mungkin, nggak yakin aku. Karena ini kan dari kawan, Mang. Kawan kemarin bilang bahwa belimbing ini manis. Ini jenisnya bangkok merah, Mang. Ya nanti kalau udah besar saya kabari lah, Mang, nanti saya kasih. Terserah kau. Aku sebagai kawan untuk ingetin. Beneran loh. Muanam menyukai tantangan. Lulusan sarjana pendidikan agama Islam tak menghentikannya terjun ke dunia bisnis. Mendobrak tradisi perkebunan di Musirawas tentu tidaklah mudah. Ilmu Muanam tentang budidaya belimbing terbilang minim. Terlebih, kendala modal bisnis yang tak sedikit membuatnya sempat terseok-seok dalam meniti jalannya. Apalagi, kedua orang tua Muanam telah tiada sejak SMA. Eksperimen demi eksperimen terus dilakukan Muanam, meski terus berujung dengan kegagalan. Tuh kan lihat, sudah aku bilang wis tak kandhani saka biyen arep nandur koyo ngene ya, inilah hasilnya. Sebenarnya manis, Mang, belimbingnya, Mang. Cuman banyak yang busuk aja. Ya gimana mau ngerasain manis saya juga kalau kayak gini mah. Ya nanti saya evaluasi lagi, mungkin ada penyemprotan yang kurang atau gimana ini. Muanam harus menelan pil pahit dari buah bibir sahabat karibnya, pesimis pada usaha yang dikerahkan Muanam untuk menanam belimbing.
Aduh, busuk-busuk ini mana ini? Belimbing udah sering sekali Mbak ya, maksudnya udah banyak. Mungkin lebih dari 5 kali untuk kegagalan. Maksudnya kegagalan dalam menanam karena kondisi tanah yang terlalu lembab itu yang membuat kita gagal. Saat itu, usia Muanam masih 30 tahun. Walau gejolak emosinya tak karuan, ambisinya terus menyala. Ia yakin segera menemukan formula yang pas guna menumbuhkan belimbing di ladang sawah yang berair. Muanam mulai membenahi caranya menanam dengan memperhatikan kualitas tanah, pemilihan bibit, penyiraman hingga pemupukan. Ia tahu bahwa menjadi seorang pelopor UMKM belimbing tidak akan mudah. Ketidaktahuan warga akan potensi belimbing menjadi rintangan terberatnya. Cercaan demi cercaan dari masyarakat sekitar menjadikan energi baru bagi Muanam untuk membuktikan dirinya mampu. Hingga akhirnya ia berhasil menemukan secercah cahaya dari buah bintang yang ditanamnya. Bagus buahnya ini bagus juga. Aduh, mantap ini buahnya. Ini masih belum masak. Kayaknya manis nih. Tak kasih mangkos lah biar tahu rasanya. Siapa tahu nggak mencicip lagi. Ya. Mang. Ya, bagus loh Mang belimbing kok Mang. Apa iya? Besar Mang. Ya. Nah ini. Coba dicicip Mang. Dan Manis bentuk nggak, bagus Mang? ya, coba. Tadi udah saya cicip manis Oke, loh Mang. coba. Aku coba ya. Ya. Wah, ini sampai seret banget nih. Kita coba buka lah. Yang ini udah aman dari hama ini. Kemarin yang dimakan ulat sekarang enggak. Aku coba ya. Ya, silakan. Ya. Habisin loh Mang ya. Kalau gini sih boleh juga, ke depannya lebih baik lagi itu boleh. Tentunya. Tapi saya coba dulu. Oke. Manis kan? Mantap. Mantap, Bro. Pesimis dari kita tuh ada, namun ya kehendak Allah lain mungkin memang udah saatnya dia berkembang, udah saatnya dia maju. Ternyata omongan dari saya itu berbalik 180 derajat dan hasilnya wow, keren banget ya. Dengan bentuk yang luar biasa besar, yang kita juga sampai terkejut, itu bentuknya gede banget gitu kan. Terus rasanya juga manis, padahal belimbing itu tadi ada hijau-hijaunya, sempat hijau-hijau. Dan satu lagi rasanya yang lebih keren, itu kayak kriuk-kriuknya itu tuh. Bersama dengan Kosasi, Muanam terus menapaki jalur budidaya belimbing. Ia pun menemukan cara untuk menghasilkan kualitas belimbing yang baik. Struktur tanah persawahan yang basah harus diakalinya dengan menambah tanah lagi agar menjadi media tanam yang baik untuk belimbing. Pemilihan pupuk juga ikut mempengaruhi kualitas belimbing. Dengan telaten, Muanam dan Kosasi merawat 100 pohon belimbing. Mereka menyewa ladang milik warga seluas 1/4 hektar di desa F. Trikoyo, Kecamatan Tugumulyo yang jauh dari perkotaan. Butuh waktu 1 tahun bagi pohon belimbing Muanam untuk berbuah. Setelah berbuah, Muanam menggunakan teknik pembungkusan untuk menghindari hama. Teknik ini ia dapat dari kegagalan demi kegagalannya dalam berbudidaya belimbing. Muanam juga melakukan perawatan seperti pruning, yakni memotong ranting kecil agar kualitas buah lebih maksimal.
Awalnya kita nanam belimbing sini kan banyak teman-teman atau keluarga itu yang menolak bahwasannya dikiranya belimbing ini kan keset, dikiranya belimbing ini kecut gitu kan, nggak manis lah kalau identik belimbing kan seperti itu. Bahkan ketika ada keluarga itu ada teman keluarga dan teman itu saya suruh nyicip belimbing ini nggak mau. Ketika musim panen tiba, Muanam lupa bahwa masyarakat Musirawas masih memandang potensi komoditas belimbing sebelah mata. Padahal Muanam tak mematok harga tinggi. Ia menjual belimbing dengan harga Rp10.000 per kilogram. Buah belimbing Muanam yang manis tak ubahnya buah si malakama di mata masyarakat. Ketika tetangga atau kawan-kawan itu banyak yang menolak, awal mula kita panen belimbing, saya mencoba membagikan ya hasil panen saya pertama. Jadi saya bagikan biar mereka tahu bahwa yang saya tanam ini belimbingnya rasanya manis gitu. Jadi lama-kelamaan mereka juga tertarik untuk menanam belimbing. Setelah mereka tahu rasa belimbing, kebetulan saya kan masih punya bibit belimbing nih di tempat saya. Jadi saya bagikan. Ya saya bagikan dulu untuk warga sini untuk nanam belimbing satu rumah. Waktu itu saya kasih 1 batang. Meski telah mengalami penolakan berkali-kali, tak sepatah kata menyerah meluncur dari bibirnya. Usaha keras Muanam untuk mendekati warga akhirnya menjadikan warga mulai melunak. Assalamualaikum. Mas Anwar. Ya aku panen belimbing. Nah, ini jenis belimbing Bangkok merah, sing nandur wingi kae. Oh iya. Tolong dicicipi enak apa enggak? Ya. Yes ya. Ya, Assalamualaikum. Rasa manis dari buah belimbing menyeruak memenuhi indera perasa para warga. Menghapus kata kecut dan asam belimbing dalam kamus warga. Satu persatu dari mereka menaruh asa pada Muanam. Manis banget. Ya, manis sekali. Respon pertama kali untuk warga sini melihat Bapak Muanam menanam belimbing itu responnya sangat negatif. Ada juga orang yang mengatain Bapak Muanam itu gila. Untuk apa nanam belimbing? Nah, apakah laku? Nah, begitu. Tapi ya ternyata ya aku melihat dia berhasil. Berhasilnya banyak orang yang datang dan mencicipi belimbing dia dan ternyata rasanya manis sekali. Muanam dan Kosasi mulai mencari inovasi UMKM untuk terus memperkenalkan belimbingnya ke seluruh penjuru Musirawas. Letak kebun belimbing Muanam yang jauh dari perkotaan
dan tepat berada di Jalan Buntu menjadi tantangan tersendiri. Muanam dan Kosasi berhasil menyulap kebun belimbing untuk menarik masyarakat berkunjung. Mereka membangun sebuah rumah makan dengan nuansa kebun buah belimbing di apit persawahan. Angkringan, begitu orang menyebutnya. Tempat ini tak sekedar menyajikan makanan, tapi juga memberikan kedamaian dari hiruk-pikuk perkotaan. Hamparan sawah dan rimbunnya kebun belimbing, dipadukan dengan ornamen kayu dan kemilau lampu, menjadikan orang dapat menarik napas sejenak di relung dada. Konsep unik angkringan Muanam seketika melejit. Kini ia lebih percaya diri bahwa masyarakat sudah tak lagi merendahkan kualitas belimbingnya yang manis. Setelah lebih dari 5 tahun, usaha belimbing Muanam yang dirintisnya dari bawah berkembang pesat. Muanam berhasil menjadi pelaku usaha menengah dengan omset 150 juta per bulannya. Kini, kebun belimbing Muanam sudah lebih luas dari lapangan sepak bola atau kurang lebih 5 hektar. Ia dapat memanen 15 hingga 20 ton belimbing dalam 1 bulan. Kegigihan Muanam menekuni usaha kebun belimbingnya menumbuhkan rasa penasaran warga. Setelah bertahun-tahun mendapat cercaan, kini warga berbondong-bondong datang ke Muanam untuk bertanya bagaimana ia menanam belimbing. Muanam pun tak sungkan untuk berbagi ilmu pada warga yang penasaran. Lambat laun, hampir semua warga di desa F. Trikoyo menanam belimbing di halaman rumahnya. Hingga desa ini dikenal dengan Kampung Belimbing. Layaknya sebuah bintang yang bersinar terang di kegelapan,
Harumnya nama Kampung Belimbing membawa berkat pada tiap warga desa. Muana membangkitkan bisnis UMKM di sekitarnya. Daerah yang dahulunya sepi ini mendadak ramai. Perkebunan belimbing dan angkringan Muanam menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Ia juga memberdayakan warga lokal dengan memudahkannya untuk membuat usaha baru di lingkungan Kampung Belimbing. Selain itu, perkebunan belimbing Muanam menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk belajar mengenal buah belimbing. Perlahan-lahan, citra belimbing yang kecut dan asam mulai terkikis habis. Menghabiskan jatah gagal di masa muda mungkin merupakan ungkapan yang pas untuk Muanam. Kegagalan yang terus-menerus dialaminya sejak belasan tahun lalu menjadi alasan terkuatnya untuk terus bangkit. Hingga di usianya yang ke-37 tahun, Muanam sukses menjadi petani belimbing pertama di Sumatera yang memiliki kebun terluas. Jeripaya Muanam dan bantuan dari Kosasi terbayarkan dengan keberhasilan memasarkan buah belimbingnya hingga ke 5 provinsi di Pulau Sumatera. Harapan saya belimbing ini ke depannya nanti bisa menjadi ikon Kabupaten Musirawas. Istilahnya ketika orang berkunjung ke Kabupaten Musirawas itu harus makan belimbing, harus bawa belimbing, oleh-olehnya belimbing. Ya istilahnya itu nggak afdal kalau kita berkunjung ke Kabupaten Musirawas kalau kita nggak beli belimbing. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah memasarkan ke Padang ada, Palembang, Lampung, Bengkulu, dan Jambi. Meski mustahil memetik bintang di langit, Muanam terus menciptakan peluang agar dirinya dapat meraih bintang dengan menanamnya dan menjadikannya bintang sesungguhnya.